Oke, selamat malam Akang Teteh Sadayana, Willy Jomogi, Sampurasun. Selamat malam teman-teman yang hadir online maupun yang offline. Ini kayaknya banyak banget ya, ada 50 peserta yang hadir memenuhi donasi HP di Jalan Gandatura. Terima kasih yang sudah hadir dan juga menyaksikan melalui live YouTube-nya Ibu Foundation. Selamat datang di Right for Charity Podcast, The Power of Bentang Jawa. Oh, tepuk tangan dulu atau untuk Right for Charity. Meskipun event Bentang Jawanya yang seru kemarin udah beres ya, saya mah don't waste betul deh. Jadi tapi semangatnya masih terasa sampai sekarang ya. Di sini ada beberapa pesepeda-pesepeda hebat yang mengikuti acara kemarin Bentang Jawa Ultra Race, self support dan meramaikan dunia persepedahan. Tapi tidak hanya itu ternyata dalam agenda hari ini itu. Jadi ada judulnya Right for Charity. Nah, charity apa gitu ya. Dan Akang Teteh, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di dalam Right for Charity Podcast ini didukung juga oleh Ibu Foundation. Kemudian juga ada Alas Alumni Ed School ya, oke, dan juga Yayasan Atlas Medical Pioneer dan Bangkok Tiger Cycling Community ya, oke. Dan telah hadir malam ini dengan Akang Teteh semua, ada pesepeda, ada juga kemudian yang bergiat di organisasi kemanusiaan, kemudian ada yang mewakili dari Kormi juga gitu ya. Nanti kita akan ngobrol banyak terkait apa sih hubungannya sepeda dengan kegiatan-kegiatan charity ataupun bagaimana pengalaman-pengalaman kemarin di kegiatan-kegiatan sepeda jarak jauh seperti itu. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi sebelum itu saya pengen kenalan dulu nih dengan Akang Teteh semua di sini ya. Yang pertama ada Kang Egi atau teman Kang sudah hadir ya. Kang Egi di Goes Happy 2020 ya. Ya, saya salah satu nonton YouTube-nya. Ditanya 2020 ya. Nah, saya suka nonton YouTube-nya gitu ya. Dan kemudian Kang Hendra tuh ya salah satu peserta kemarin Bentang Jawa juga Taihin ya, peserta Bentang Jawa dan rutin juga mengikuti race yang ada di Indonesia. Kemudian ada Kang Kia, aktif juga bersepeda dan juga nanti akan ngebahas bagaimana sebetulnya hubungan sepeda dengan kesehatan mental gitu ya, karena judulnya ini Empowering Mind and Pedal dalam kegiatan bersepeda. Cocok temanya. Kemudian ada Kang Jack, oke, Kang Jack atau nuhun ya sudah hadir di sini, dan juga ada Kang Alvin ya, tuh ya salah satu kemarin peserta atau sepeda juga yang ikut di Bentang Jawa, dan Kang Dadan Helpi betul ya, Kang dari Kormi ya, siap atau nuhun Kang sudah hadir dalam agenda ini. Ya, ini mah kita ngobrol-ngobrol santai ya, Kang Teteh ya, tapi juga informasi-informasinya ini sangat menarik untuk kita bisa simak ya teman-teman, bagaimana sepeda dan segala macam aktivitasnya, event-eventnya juga terhubung dengan aktivitas-aktivitas sosial yang dibangun dalam komunitas atau dalam gerakan-gerakan ini gitu ya. Yang pertama mungkin saya penasaran ngobrol-ngobrol dulu dengan Kang Jack kan. Nah, ini nih. Pertama mungkin kan gimana awalnya ini yang mencetuskan Right for Charity ini, dan kemudian kan kemarin juga Kang Jack mengikuti event Bentang Jawa gitu ya. Apa sih Kang yang mendasari Akang pengen bergabung gitu untuk ikut event itu, dan termasuk juga bikin campaign Right for Charity Empowering Mind and Pedal itu Kang? Maka Kang mikrofonnya yang mana? Silakan Kang Jack. Ya, apa ya? Idenya sendiri sebenarnya simple sih kalau saya. Kalau saya menerima banyak sekali manfaat dari bersepeda, terutama untuk untuk kesehatan mental saya. Terutama saya pernah cerita bahwa saya pernah tinggal di Korea Utara kan. Salah satu yang membuat saya tidak stres terlockdown selama hampir setahun di Korea Utara adalah bersepeda. Di situ saya bisa melupakan bahwa saya tidak punya kontrol terhadap diri saya sendiri, bahwa saya mungkin bisa pulang, saya mungkin enggak. Jadi buat saya merasakan bahwa bersepeda itu bukan hanya manfaatnya bukan hanya mengenai fisik sebenarnya. Pasti semua sudah pasti bersepeda itu fisiknya bagus lah, tapi ada hal yang lain sebenarnya dari manfaat bersepeda. Nah, saya pengennya kebetulan Bentang Jawa juga salah satu parameter banyak para pesepeda yang mau bersepeda jauh gitu kan, memang perlu persiapan yang matang, perlu pelatihan, perlu
segala sesuatu bisa terlihat baik gitu. Jadi menurut saya ini sebuah kesempatan yang baik untuk mempromosikan manfaat bersepeda di selain dari manfaat secara fisik. Tentunya banyak, terutama untuk kesehatan mental dan yang lain-lain sebetulnya. Saya kebetulan juga karena memang aktif di ibu, gitu kan, meskipun sudah lama jadi ini, kemudian saya juga sama teman-teman Alas juga lagi mempromosikan pentingnya anak-anak muda untuk mempunyai kesehatan mental yang baik, mental health resilience, dan juga soft skill. Soft skillnya dari mana? Salah satu, saya yakin teman-teman pesepeda yang kemarin menyelesaikan dan juga sebutan Bentang Jawa itu punya soft skill yang baik. Mereka merencanakannya dengan baik, eksekusi perencanaannya baik, latihan-latihannya pasti pada latihan semua, nggak mungkin tidak latihan gitu kan. Jadi menurut saya soft skill dari teman-teman pesepeda ini harus banyak dipromosikan, bahwa manfaat dari sepeda itu bukan hanya kesehatan fisik saja, beyond dari kesehatan fisik, mental, soft skill dan lain-lain. Jadi udahlah, saya bilang daripada cuma hanya bersepeda untuk saya sendiri, lebih baik sekali aja kita kampanyekan dengan bahwa ada hal-hal yang lain dari sepeda. Mungkin itu. Oke Kang, menarik ya. Tadi berarti ada keterkaitan ya antara bersepeda dengan mental itu sendiri, gitu. Kesehatan mental tentunya dan soft skill gitu. Nah kalau misalnya ide untuk Ride for Charity ini gimana Kang? Proses inisiasinya sendiri Kang? Ya, jadi saya sama teman-teman Alas lagi mau merencanakan kegiatan untuk pelatihan kesehatan mental dan soft skill untuk anak-anak SMA. Jadi saya bilang, ayo kita undang anak-anak SMA, perwakilan anak-anak SMA untuk menjadi promotornya. Jadi kita latih bagaimana dengan berbagai skill ya. Tetapi kan memang untuk melakukan pelatihan itu salah satu yang harus diinginkan memang kita butuh dana nih. Udah, saya bilang saya bikin fundraising aja. Fundraisingnya kebetulan ibu sudah punya channelnya untuk membuat orang mendonasikan lewat channel yang aman dan punya channel yang bisa dipakai oleh semua orang sebenarnya. Siapapun yang membuat kegiatan channel ini bisa campaign untuk fundraising, bisa pakai channel itu, namanya donasi anak itu kan. Udah, saya pakai aja untuk itu dan sekaligus mempromosikan bahwa you can do other things gitu kan, bisa melakukan yang lain selain bersepeda untuk kesehatan diri saya sendiri dan juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Oke Kang, ini memang kan Bentang Jawa udah yang ketiga ya, dan mungkin beberapa juga ada yang udah ada di awal juga kan ada yang campaign juga. Tapi yang membedakan kan di Ride for Charity ini itu kedepannya kan tadi selain pelatihan, kemudian kepada sasarannya kepada anak muda, itu ada rencana apa lagi Kang untuk proyeksi kedepannya di Ride for Charity ini? Mimpi besarnya kita teman-teman pesepeda di Bandung bisa melakukan kegiatan rutin untuk mempromosikan hal-hal seperti ini dengan bersepeda, melakukan kegiatan-kegiatan, kemudian mungkin bike camping gitu kan, mengajak banyak orang untuk datang, kemudian sharing bahwa banyak sekali manfaat dari bersepeda itu. Jadi benar-benar bisa menjadi sebuah acara yang bisa dilakukan rutin sebenarnya oleh para pesepeda di Bandung. Nah, terutama sih saya kenapa juga saya pengen mengajak teman-teman di Bentang Jawa, karena mereka sudah melakukan itu gitu. Tinggal bagaimana caranya mempromosikannya saja, dan makanya saya juga mengundang KKLP juga, kan mudah-mudahan juga bisa membantu, karena menurut saya banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari sepeda, baik secara pribadi dan juga di dunia. Siap Kang Yek, atur nuhun untuk pembukanya nih Kang Yek. Saya mau masuk dulu nih Kang Yek dan Edian ya sebagai peserta Bentang yang juga kemarin. Ya, mungkin nanti bisa dijawab tektokan aja ya Kang Yek atau Edian. Tapi gimana nih persiapan Kang Edi dan Edian gitu biasanya dilakukan sebelum menghadapi event ultra kemarin yang Bentang Jawa ini? Atau gimana Kang persiapannya apa aja Kang? Persiapannya banyak sekali. Pertama, Bentang Jawa ini adalah satu event yang benar-benar fenomenal ya, di Indonesia dengan jarak yang sangat jauh, 1.500 km, dan ini dengan
cut off time-nya hanya 5,5 hari ya, 6 ya, 6,5 hari. Jadi ini kita benar-benar harus mempersiapkan dari mulai latihan sampai dengan peralatan, terus sepeda dan mental kita. Nah, kemarin saya mempersiapkan diri khusus untuk Bentang Jawa ini kira-kira sekitar 2 bulan. 2 bulan. Ya, 2 bulan berlatih karena sebelumnya ada ini kan puasa ya. Puasa, jadi di puasa itu ya latihannya manual lah. Nah, dari latihan fisik sendiri selama 2 bulan saya sih sangat cukup ya, sangat cukup. Ya mungkin secara fisik nanti akan bisa melalui rute sepanjang 1.500 km tersebut. Harus juga peralatan yang akan dipakai dari mulai peralatan yang wajib dibawa dan juga peralatan yang mungkin opsional yang akan berbeda dari masing-masing orang yang ikut Bentang Jawa. Nah itu ya persiapannya lumayan, terutama soal materi ya, karena alat-alat yang harus dibawa atau yang tadinya belum punya terus harus punya, harus dibawa, harus dipakai itu lumayan, pokoknya cukup menguras dan mengganggu stabilitas dapur. Iya, kalau dihitung-hitung kemarin dari mulai pendaftaran sampai dengan persiapan dan keberangkatan sampai dengan nanti finish di Banyuwangi dan pulang kembali, wah kalau dihitung-hitung itu digitnya lumayan, berapa digit tuh. Tapi untung kemarin ya banyak sponsor, jadi dapur aman lah kemarin. Jadi nggak tahu kalau Broli ini gimana nih. Makasih. Untuk persiapannya sendiri menghadapi event itu seperti apa yang harus dilakukan? Saya persiapan, saya memang rutin setiap minggu memang pemain gitu satu hari kayak biasa ya 150 memang rutin. Tapi waktu kemarin memang hampir barengan waktu itu sama Komari dan saya udah daftar itu dari Januari karena kan Bentang Jawa juga masih belum pasti kan, baru pengumuman seleksi itu baru bulan pengumuman masuk seleksinya baru Selasa ini baru pengumuman. Jadi saya udah lanjut juga daftar ke maraton ya. Awal sih galau mau dilepas ini apa enggak, mau dilepas apa enggak, karena kan latihannya antara lari dan harus long ride gitu ya. Ini kejar nggak gitu. Terus tapi dipikir-pikir itu kan dua-duanya latihan endurance. Jadi udah ini saya sih mudah-mudahan nggak akan dilepas gitu. Jadi jadi ya cuman ya memang jadi full maratonnya saya fokus gitu. Jadi saya seenaknya saya aja. Kayaknya menyesuaikan lah. Tesnya ya seenaknya aja, jadi nggak ngejar waktu gimana sih. Yang cangkoknya dari mana? Pakai motor itu. Jadi memang saya sampai sekarang juga setiap terus harus ya lumayan jadi nggak pas Bentang Jawa aja, jadi memang lebih Ya, siap. Pengen, tapi pokoknya saya juga udah suka merhatiin gitu ya. Karena event biasa yang salah satu hijaunya jadi seperti itu, iya lebat bisa nih. Si kecepatannya kan terus suka merhatiin siapa-siapa aja dan latihan-latihannya kayak gimana, suka penasaran sebetulnya. Tapi mungkin di teknik juga ya, saya pengen tahu dari tantangannya kemarin pada saat event Bentang Jawa tuh, pertama kali berarti yang berarti kayak ini. Pertama ya, tantangannya apa? Dihadapi. tantangannya sebenarnya di Mas Sampi paling Oh iya. ya
tidur di mana wae teh atau nggak Eh, tidur atau gimana? hari pertama saya nggak tidur sama sekali. Hari pertama karena jam aku yang pertama udah sudah jadi kan tadinya rencananya jam 12-an jam 12-an mulai tidur, ini dibalik gitu, jadi jam sekitar jam 8-an baru tidur gitu. Nggak bisa tidur sama sekali. Jadi baru tidurnya besoknya itu juga cuma sebentar sih. Oh. Tapi ya masih oke sih badan. Iya. Kalau Kak Edi gimana kan kemarin tantangannya? Selain tidur, mungkin kan apa P ya kalau nggak salah ya? P juga ya, karena itu gimana kita menyesuaikan tantangan ini di masalah tidur kalau di Kak Edi gimana? Kemarin sih tantangannya karena kita pair ya, jadi kita harus menyesuaikan pace supaya kita bisa terus-terusan bareng. Jadi kalau misalkan ada salah satu pace-nya terlalu cepat atau terlalu lambat, kita bisa terpisah dan ada aturannya kalau kita nyampe ke checkpoint itu harus barengan. Kalau misalkan ada yang tertinggal, nanti waktu yang dihitung adalah waktu yang paling lambat, yang paling akhir. Itu, tapi kemarin alhamdulillah sih kita senada lah kalau melodi mah ya, jadi kita bisa nyambung. Nadanya agak pales, satu yang pengen ngebut, satu lagi mau nyate, enggak, kita bisa klop banget. Cuman ya masalahnya ini kemarin ya ada di saya, jadi kita terpaksa untuk tidak meneruskan race di Luar Jawa ini di CP1, ya kita harus DNF gitu, karena ya terkendala dengan kondisi fisik saya. Lutut saya kena cedera dan setelah diperiksa sama dokter itu ada robek di otot tendon yang quadriceps. Ya, jadi itu kerasa di sebelum masuk Labuan Ratu, kira-kira kilometer 200 itu udah kerasa. Dan makanya tadi kita menyesuaikan waktu tidur di Pelabuhan Ratu, yang tadinya tidak mau tidur di Pelabuhan Ratu, kita mau lewati Pelabuhan Ratu sampai malam, kita mungkin baru tidur di jam 12-an. Kayak kemarin terpaksa harus tidur di jam 8, makanya Boyin nggak bisa tidur tuh. Ya kendalanya itu saja. Kayak ini yang penasaran nih, kan kemarin ya sempat melihat ya ada kendala di lutut ya, di lutut. Dan untuk memilih DNF itu kan pasti ada pergolakan mental dulu lah. Tapi kan kalau fail ya. Nah, gimana kan mengatasi penerimaan itu, dan untuk TNI juga yang failnya mengalami itu seperti apa nanti ya? Kami ini gimana kami? Ya ini sangat berat ya. Jadi saya mesti menghadapi situasi di mana ini waktu pertama terasa si lutut saya terkendala cedera itu udah kepikiran, wah ini jangan-jangan makin parah nih di sana. Kalau makin parah ya akhirnya kita harus DNF. Nah di situ gejolak mental benar-benar dicoba gitu ya mental kita. Ya saya ngerasa sakitnya itu di kilometer 200, tapi saya nggak mau menyerah begitu saja. Mungkin tadinya gitu, mungkin ini masalah ini bisa diatasi dengan istirahat atau makan obat anti sakit atau anti radang dan sebagainya. Saya sudah coba itu semua, ke apotek udah berapa kali ya cari obat anti sakit gitu. Ya ke dokter, cuman pas ke dokter masih pagi waktu itu, jadi dokternya belum ada yang buka waktu itu. Nah akhirnya saya terus coba sampai di CP1
kita bisa istirahat malam-malam di hari kedua jam 10 malam. Kita ya saya paksain itu kira-kira berapa kilo ya, 240 lah, 240 dengan kondisi kaki saya yang sakit ya. Di situ ya terus terang mental nih sebenarnya pengen terus gitu, karena ya kita sudah mengorbankan waktu 2 bulan latihan, terus persiapan materi dan sebagainya itu udah potongan lah istilahnya gitu. Kalau misalkan sampai DNF kan sayang banget. Di situ sebenarnya saya nggak mau DNF. Sampai saya juga bilang sama Bro Edwin, jangan sampai suruh saya DNF ya. Ya. Cuma karena kendala cederanya ini makin parah kesananya, ya tentunya saya juga nggak mau konyol gitu ya. Jadi kalau saya terusin ini bisa jadi saya nggak bisa gue seumur hidup. Nah itu jangan sampai terjadi gitu. Ya mungkin tentang Jawa masih ada tahun depan dan tahun-tahun berikutnya mungkin saya bisa nyoba lagi di situ, dan akhirnya ya udahlah, bukan menyerah karena mental saya down ya, tapi ini menyerah karena saya nggak mau konyol aja. Itu aja. Siap, oke. Kayaknya gimana menanggapi pas kondisi ada keluhan di partnernya itu sendiri? Terus gimana tuh kira-kira responnya, dan pada saat itu apa yang dirasakan dan langsung ngambil sikapnya itu seperti oh ya udah kita DNF itu seperti apa tuh prosesnya? Campuran. Dari waktu terakhir sebelum ke CPS Iya. kan memang ini mau istirahat dulu ya, mau istirahat agak lama gitu ya. Cuman saya pikir saya masih galau antara lanjut sendiri dan enggak gitu. Nah jadi saya lanjut ke jadi kita memang janjian ya udah ketemu di CPS 1 aja gitu. Cuma di sini istirahat lebih lama gitu. Nah saya itu gue sambil nangis. Gue sambil nangis ya. Sambil nangis itu. Gue ini gimana? Kata saya. Maksudnya ya kan ya persiapannya kan udah semua, jadi udah ini masa harus berhenti gitu ya sekarang gitu. Tapi udah saya pikir sampai itu dari kilometer 363 ya, 363 berarti sampai 438 itu saya goes sendiri. Sampai malam tuh yang dari Cidahu sampai Ranca Buaya itu yang gelap banget, yang sampai nggak ada lampu sama sekali gitu ya. Itu saya sendiri sampai lupa makan mas saya. Habis tenaga sampai udah tanjakan, dari tanjakan turun dorong. Dia tanjakan lagi turun dorong lagi, itu sampai rasanya gimana gitu. Tapi maksudnya saya sambil mikir gitu ini gimana gitu ya, tapi saya pelan-pelan di situ udah deh kalau misalnya memang nggak bisa lanjut gitu ya saya harus tapi saya masih terus sampai CPS 1 pun begitu sampai CPS 1 pun saya kaget gitu, sampai ini bisa sampai nyampe ke CPS 1 itu benar-benar saya kan kirim voice note saya ini terus ada yang DM juga dari Instagram, Bro It tunggu ya Maggie katanya 5 kilo lagi tunggu ya. Saya kan jadi semangat lagi gitu ya, jadi semangat lagi. Jadi akhirnya saya ketemu gitu di CPS 1. Jadi banyak ya perasaan bahkan sambil nangis gitu. Iya, campur aduk banget kemarin. Hampir ya ternyata erat gitu ya, ternyata kaitannya dengan kondisi. Nanti lah saya tanya ke Kak Kiai, sekarang saya menuju ke Pak Hendra dulu sama Kak Afif. Gimana Pak Hendra pengalaman kemarin di Mental Jawa? Itu benar yang pertama atau sebelumnya? Yang pertama ya, tapi kan kalau untuk acara-acara yang lain itu sudah sering mengikuti lah ya, atau mungkin triathlon dan lainnya sudah sering gitu. Kalau yang kemarin gimana? Pengalamannya sendiri paling menarik dari Mental Jawa kemarin itu hanya sejak. Kalau yang paling menarik sih kemarin kan saya juga belum pernah melakukan
sebelumnya pernah lah sama istri, saya pernah tes Bandung ya. Dan Jadi yang kedua tentang supportif, tapi sama istri berdua berhenti biasa sebelum maghrib. Jadi kita sebelum maghrib mesti berhenti. Nah sekarang saya harus sendirian gitu kan. Sebetulnya awalnya ada kekhawatiran. Jadi kalau gue semalam ini akan seperti apa? Jadi ya ada masalah horor atau masalah binatang atau masalah orang jahat gitu. Jadi itu bagi saya belum ada pengalaman lah kesana. Tapi ternyata setelah dijalani, jadi terutama di hari ketiga semua itu bisa diatasi. Jadi mulai semalam yang memang pernah dengar dulu ada lembur yang pernah ikut, jadi cerita malam-malam dan situ di sini ada desa penari lah, ada apa. Jadi info itu kan tetap ada di tempel di otaknya. Cuman begitu, tapi kita juga pernah dengar orang lain pada bicara positif aja, jangan mikir yang macam-macam. Kalau kita nggak mikir macam-macam, kayak gitu nggak muncul. Ternyata memang ya setelah dijalanin ya betul gitu. Jadi ya pokoknya proses aja, mau gelap mau apa ya proses aja. Kita mau sampai ke keamanan aja. Itu sih. Kalau masalah lain, kebetulan sebelum kita tentang Jawa saya tuh ikut acara di Maju tuh ada Adi Wibowo. Jadi saya sempat tanya kunci yang menyelesaikan tes itu apa. Jadi dia kuncinya tuh 4. Yang pertama kalau latihan kan sudah dilewati. Berarti kalau pada saat di event yang bisa kita lakukan ya 3 itu. Jadi kapan saya pengen makan, saya makan. Terus kapan saya mau istirahat, saya istirahat. Kalau ya, kalau makannya bagus, istirahatnya bagus, mentalnya juga menurut saya bisa terjaga. Ya, tapi istirahatnya sampai nggak tidur atau cuma istirahat berapa menit gitu Pak? Power nap misalnya atau tetap aja untuk istirahat langsung tidur atau gimana? Ya kalau kemarin termasuk ya menurut saya kemarin itu masih cukup normal. Jadi hampir selalu setiap hari 4 jam 5 jam, jadi saya selalu nginap di penginapan. Cuma kalau di penginapan itu masuk pertama harus beres-beres sejam, tidur 4 jam 5 jam, besoknya beres-beres mau berangkat sejam lagi. Jadi saya tuh, tapi menurut saya itu yang cocok sama kondisi saya. Jadi kalau saya ngikutin orang yang istirahatnya 2 jam mungkin gagal, mungkin gitu lah gitu. Jadi masing-masing orang ininya karakternya beda gitu. Iya, oke. Tapi kalau paling lama ya istirahat ketika pengen istirahat gitu ya 4 jam gitu ya. Ketika pengen makan, nggak makan kopi sambil di sepeda gitu tidak gitu. Jadi makan saya gitu ya, makan tadi di warung, pengen lihat es buah, makan es buah. Oke. Saya pengen ke Kang Alvin dulu. Kang Alvin, gimana kan ceritanya kemarin pengalaman apa yang menarik, terus juga gimana nih tantangannya apa aja untuk masuk kemarin di event ini? Yang pertama ya kan? Saya pertama kali ya kan? Oke. Awalnya sih bercanda ya, sebentar jauh. Bercandanya sampai 500 Caranya begitu. Awalnya kan saya juga nggak tahu ya mau sendiri bertanggung jawab, takut juga ya sendiri. Ada yang ngajakin, saya ikut dulu lah cobain. Malamnya belum sama. Adanya jadi ya, tapi menarik banget ya bertanggung jawab. Kayaknya dia tuh ada lah yang lain, cuma ini semua kalangan bisa ikut, yang Mores ya kalian yang nyantai juga bisa. Semua diwadahi lah. Bisa finish lah. Oke. Tapi takut sebenarnya
colek cewek kalau gitu. Seriusan kan? Takut malamnya saya Malamnya ya. Tapi kemarin dari pembagian strateginya istirahatnya berapa jam, kemudian makan kayak gitu gimana? kita udah ada plannya sehari 300-an. Jam berapa biasanya itu teh? Kemarin rata-rata jam 10 udah masuk hotel. Belum. Berangkat lagi jam 2 jam 3. Oke, berarti ya. Lumayan. Rutin jadi Singkat ya. cukup singkat, 2-3 jam tidur udah paling maksimal. Oh, oke. Soalnya partner saya juga dikejar-kejar sama yang belakang. Oh. Harus jadi yang pertama katanya. Oh. Ya udah. Oke. Bukan. Terus kira-kira tantangannya kemana nih? Apakah pada saat event itu selain ketakutan berkendara di malam hari atau apa lagi? Jadi istirahatnya kalau goesnya sih ya sudahlah gitu kan jalan, ini istirahatnya bener-bener yang minim dan jarang kan, kita masih tidur 2 jam gitu. Ini dipaksa tidur 2 jam dan aktivitasnya ya gila lah kalau bisa dibilang kan. Oke. Sip. Saya mau lanjut dulu ke Pak Hendra ya. Pak Hendra, untuk acara nanti misalnya rencana ke depannya apa makin ketagihan mengikuti event-event seperti ini atau seperti apa kira-kira? Yang penting. Enggak sih. Jadi ya memang ada sedikit. Saya sifatnya memang sedikit pengen nyoba juga, jadi Sedikit ya. banyak hal. Jadi kadang pengen nyoba dulu triathlon, pengen nyoba. Ternyata udah nyoba jarak yang ini kurang, dicoba lagi naik gitu kan, naik gitu kan, terus belakangan juga dia lihat acara event tentang Jawa kan munculnya waktu pandemi. Iya. Jadi yang ke satu saya nggak terlalu tahu, yang kedua ikutin terus kepikiran, oh ini kayaknya boleh juga nih dicoba gitu kan, tahu. Kalau sekarang memang belum terpikirkan mau ikut apa lagi gitu kan, tapi ya dilihat dulu lah apa gitu, kadang-kadang begitu dengar orang udah ini mikir udah biasa nggak ya gitu kan, kalau bisa terus kan masalahnya itu latihan ya biasanya waktu berlatihan. Tapi kan mungkin ya Pak ya, untuk long ride gitu, terjadwal gitu kayak tadi mungkin terjadwal gitu per minggu aja, itu gimana Pak? Saya karena triathlon juga ya, jadi terus kayak contoh lah di tahun lalu saya ikut renang, jadi waktu pandemi itu saya sepeda dilupain, lari agak dilupain, pernah aja sebenarnya. Jadi renang sampai 2022 ikut renang, habis itu mulai kepikiran sepeda, oh boleh sepeda lagi, jadi nggak selalu punya long ride. Oke. Juga nggak selalu punya long run, jadi tergantung mau ikut apa gitu. Ya. Gimana nanti event yang akan diikuti apa, latihannya menyesuaikan itu. Ya, tapi kurang lebih setiap minggu di dalam seminggu tuh pasti ada 3 kegiatan itu. Oke. Siap. Cuma saya ya, Kang Alfi mungkin sebelum nanti berlanjut nih, karena saya masih penasaran gitu menggali terkait sepeda dan bagaimana sebetulnya keterkaitan dengan proses kesehatan mental itu sendiri kan, karena tadi banyak dinamikanya gitu ya. Dan mungkin Kang Alfi bisa ngejelasin persiapannya apa aja kira-kira, dan nanti rencana ke depannya itu seperti apa gitu. Untuk event-event kayak gini ya Kang ya. Ya persiapannya kalau tahun ini saya bisa dibilang minim lah, belum yang soalnya masih buta gitu, kita tentang Jawa itu ngapain kan sebenarnya. Jadi ya kedepannya mungkin disesuaikan lagi lah sama bentang Jawanya. Oke. Soalnya pengen coba lagi sih saya. Coba lagi. Saya lagi. Sekali lagi. Iya. Solo. Penasaran. Kemarin finishnya berapa jam? 5 hari 2 jam ya. Oke. Kemarin saya ferry di Solo. Dari mau jadi pengen solo gitu. Pengen coba Solo. Oke.
Kang Alvin. Dan teman-teman di sini juga kita kan membahas terkait bagaimana kampanye bersepeda dan juga kesehatan mental yang melalui empowering mind and pedal gitu ya. Dan teman-teman bisa menyaksikan gitu yang online ada di bagian bawah gitu ya. Ada link yang teman-teman bisa gunakan untuk donasi gitu melalui donasi anak.id/campaign/ride for charity gitu ya. Jadi meskipun eventnya sudah selesai gitu ya, Bentang Jawa udah selesai, tapi kayaknya semangat kita untuk latihan menuju ultra race ataupun kegiatan bersepeda apapun dan kegiatan sosial atau pergerakan sosial ini tetap berlanjut sampai sekarang gitu ya teman-teman. Maka bisa dicek di bagian bawah di layar teman-teman, bisa dicek di situ ada informasi lengkapnya gitu. Saya pengen ke Kang Jack dulu sebelum ke Kang Jack kan kemarin juga kan pertama kali ya mungkin ya, dan tapi kan sebelumnya juga sering ikut event-event gitu ya Kang Jack kalau saya tahu kan. Nah itu gimana Kang pengalamannya pertama kali ikut Bentang Jawa Kang Jack? Ini event pertama saya loh. Saya jarang ikutan event sebenarnya. Karena buat saya sepedaan itu udah kebutuhan ya saya. Oke. Banyak hal yang didapatkan manfaat dari bersepeda. Bersepeda jauh sering, tapi tidak pernah ikut race. Karena kayak saya bilang bahwa mungkin Bentang Jawa kemarin itu buat saya challengingnya adalah mungkin sama karena waktunya mepet, seperti diburu-buru. Sementara saya kalau bilang goesnya, biasanya goes santai gitu kan, goes santai, mencapai tujuan sesuai dengan dengan ininya, tapi waktunya bisa santai banget gitu. Mungkin itu tantangan buat saya. Jadi Bentang Jawa itu kalau ini event pertama kali pernah ikut Audax Bandung juga nyampe banget. Yang penting sampai lah saya bilang. Jadi nggak ngejar apapun gitu. Saya tertantang ikut Bentang Jawa karena memang ya itu kayak Alvin bilang bahwa siapapun bisa ikut gitu kan. Mau race silahkan gitu kan. Mau santai silahkan. Yang penting dan dari awal pun cita-cita saya adalah saya hanya finish. Nggak perlu ikutan kalau bisa COT bagus. Tapi finish. Tapi ternyata dengan kendala medis akhirnya nggak finish dulu. Jadi PR sebenarnya. Tapi buat saya ikutan event ini lebih banyak ke arah membuat saya lebih mempersiapkannya lebih baik gitu. Jadi kalau dulu latihannya ya asal-asalan saja gitu kan, hanya goes biasa gitu kan, nggak pernah ikut latihan, nggak pernah ikutan race. Kalau dengan ikutan Bentang Jawa ini saya maksain kan, saya harus bikin training plan, kemudian harus hitung durasinya, hitung nutrition plan dan lain-lain. Saya ada hitungannya sebenarnya karena memang saya biasa itu sebenarnya, biasa long ride untuk touring misalnya kan, atau jalan kaki kan, saya sering naik gunung gitu kan, jadi sudah biasa menyiapkan ekspedisi sebenarnya. Jadi Bentang Jawa ini kendala buat saya memang karena itu ada COT yang menurut saya cukup membebani saya juga sih sebenarnya. Jadi harusnya saya bisa finish gitu. Tapi dengan waktu yang lebih dan over COT nggak masalah. Tapi memang karena kondisi jadinya sejuk kan. Nah kemarin tuh kendala medisnya apakah kalau boleh tahu saya ngecek aja tuh di update-updatean sih. Cek. Ironically ya, saya kan maksudnya orang yang dengan presisi sebenarnya. Karena saya itu harus ngitung semua. Nutrisi saya hitung. Makan pun terjauh gitu kan, harus terhitung sama saya. Cuman ya itu ada kan kadang-kadang perencanaan yang baik, eksekusinya juga harus baik sebenarnya. Ada iseng sebenarnya waktu itu saya sambil nunggu teman saya, Kendra lagi nunggu di warung minum Pocari Sweat. Nama lagi minum isotonic yang expired, tapi salahin saya lagi. Minum itu minuman isotonik yang kemungkinan besar expired, dan saya akhirnya diare dengan mudah-mudah dan dehidrasi. Dan buat saya itu early warning sebenarnya, karena dalam kegiatan endurance race yang dibutuhkan adalah asupan nutrisi dan asupan hidrasi. Kalau itu tidak bisa dilakukan, itu fatal. Jadi saya mewarning diri sendiri, nggak bisa ini, harus nanti aja kalau misalnya mau, mungkin tahun depan nyoba lagi, saya nggak tahu juga, tapi
buat saya pembelajarannya adalah ya kalau merencanakan punya perencanaan yang baik, eksekusinya juga harus baik seperti. Jadi jangan cuma merencanakan saja. Siap. Turun Kang ya. Mungkin saya ke Kang Kia. Kang Kia kan mungkin aware ya dengan karena basicnya kan psikologi juga ya. Jadi mungkin bisa ngejelasin nggak kira-kira dan menceritakan gitu. Kegiatan bersepeda ini kan erat juga dengan kesehatan mental. Nah, kumaha sih itu teh itu bentuk penjelasannya teh gitu kan. Saya bersepeda ngesok enjoy gitu, sepeda ada enjoy. Tapi gimana itu kan kalau misalnya dari sisi psikologi kita? Oke. Kebetulan saya juga bersepeda. Ya, memang belum ikut tentang Jawa. Mimpi saya sih ikut tentang Jawa juga. Sama kayak senior-senior saya di situ. Dan bersepeda itu memang pada dasarnya kan olahraga yang ringan, normal gitu ya. Harusnya kayak namanya kan ini juga gue happy gitu. Harusnya ya kan harus happy gitu. Tapi kalau saya lihat ya dari pengalaman dari senior-senior saya ini, olahraga bersepeda adalah menjadi olahraga yang challenging ya. Nah, kalau kita sedikit, saya masukin istilah psikologi nggak apa-apa ya. Iya. Stres itu ada dua macam. Ada eustress, ada distress. Eustress itu stres yang positif ya, membuat kita jadi semangat. Ada distress yang distress di mana itu negatif karena membuat kita jadi pikiran gitu ya, jadi beban. Nah, saya melihat di sini kan semua eustress gitu. Malah yang senang gitu. Tentang Jawa kan bukan event yang mudah kan, pasti persiapannya kan banyak banget. Nah, di sini saya melihatnya dari stres yang dihadapi pasti kan terasa ya persiapannya. Jadi saya dengar nutrisinya, latihannya, atur istirahat, bawaannya apa ya sampai agak mengganggu dapur ya itu pasti kepikiran. Jadi stres ini yang akhirnya akarnya positif, jatuhnya bukan kita jadi malas-malasan, tapi malah kita jadi semangat buat latihan, ya ngatur latihannya, terus kita cari tahu apa yang harus dilakuin untuk bisa menghadapi eventnya. Gitu. Jadi ini stres yang positif dan akhirnya kita disitu mempersiapkan dengan benar-benar baik. Oke, sip Kang. Kalau misalnya jenis stresnya ketika tadi kalau saya ini kan bersepeda tapi sambil nangis gitu. Kondisi. Eta kumaha stres naon eta teh? Jadi kalau dalam menghadapi stres itu ada istilahnya namanya coping stress gitu ya. Coping stress itu yang paling banyak dikenal orang ada dua. Ada problem fokus, ada emosional gitu ya. Pertama problem itu kita fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh kalau misalnya ban bocor, harus ngapain ya? Ganti ya, tambah dalamnya gitu kan. Atau mungkin ya kita ganti satu set bannya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita fokus sama menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau ada juga yang namanya emosional fokus gitu ya. Kita memanage emosi kita. Ya mungkin dari tadi jalan terus gitu ya, jalan terus gitu kan, tapi sambil nangis gitu. Nah di situ sebenarnya kita memanage emosi kita, mengatur emosi kita, gimana tetap bisa jalan, tapi emosi kita di situ kita atur supaya tidak mengganggu apa yang kita lakukan. Jadi ya, bisa dipilih sebenarnya dua-duanya masih bisa jalan. Oke. Itu berkaitan dengan kesehatan mental juga ya kan. Dan kalau misalnya yang unik dengan empowerment federal dan nantinya kan Ride for Charity ini juga digunakan untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan pengembangan soft skill. Nah sebenarnya dari sepeda berhubungan nggak sih dengan peningkatan soft skill misalnya bagi para pengguna sepedanya itu sendiri kan? Oke, jadi kalau bicara soal soft skill kan ada kemampuannya banyak ya. Sebenarnya salah satunya yang saya rasakan sendiri gitu ya dari pengalaman itu bagaimana sih berkomunikasi sama orang. Ya, saya yang bisa dibilang sering sepedaan, saya nggak nyangka saya bisa dapat teman, bisa belajar ngobrol, bisa belajar komunikasi, karena bisa sendiri. Tapi ternyata dari situ saya bisa dapat teman, ya belajar relasi, belajar komunikasi, belajar enggak. Lanjut kan. Dari situ saya belajar juga, gitu ya. Dan ya selain itu juga kan kita bisa juga belajar tadi ya soft skillnya manage waktu, gitu kan, karena nggak semua orang itu pintar ngatur waktu. Gitu. Dari situ ya tadi juga saya nanya gitu ya ke latihannya gimana gitu ya, sehari saya kira-kira latihannya sehari 2 kali. Ternyata saya kaget, enggak, lebih 3 kali gitu ya. Saya mikir kapan latihannya gitu ya. Itu ngatur waktu itu penting gitu. Itu yang bisa tadi saya
dengar gitu ya, Iya. dengar atau waktu itu juga gitu ya. Oke, siap Kang Kiat. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi juga dengan yang lain. Teman-teman yang hadir online mungkin ya, di sini kita punya foto-foto untuk hasil-hasil kemarin ya, event-event kemarin. Jadi maka teman-teman bisa sambil cek tuh di situ kegiatan kemarin tuh apa aja sebetulnya dan berbagai proses-proses dokumentasi yang ada dari teman-teman kita di depan ini. Oke, kita sambil teman-teman melihat foto, saya sambil mempersilahkan rekan-rekan di sini untuk mencicipi udah minumannya, mangga tawarin ya langsung ya banyak ajar Pak, ajar Pak. Bahwa kami juga ada dari seorang psikologi yang mencoba melihat keterhubungan antara bersepeda dan kesehatan mental, dan ada juga dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI ya Pak Tri ya. Oke sip Pak, saya pengen tanya nih Pak, ngeliat berbagai acara di Indonesia, katakanlah di Bandung ya, dengan acara-acara bersepeda seperti ini, kira-kira respon Bapak melalui KORMI itu seperti apa Pak? Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari Zafi dari KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Salah satu mandat dari pemerintah, dengan pemerintah, sama dengan KORMI. Kalau KORMI lebih ke prestasi, kalau KORMI lebih ke kebudayaan atau jalur yang dilalui yang jalan keluar oleh sepeda, makanya jadi tahu gitu kan, orang-orang jadi tahu dan pastinya ingin mencoba jalur tersebut untuk bersepeda, atau pastinya peserta-peserta di pendidikan jauh ini akan baru-baru gitu, baru lagi dan tentunya yang udah ikutan pasti akan ikut lagi, tentunya yang lain juga pasti akan ikutan, dan tentunya sangat baik sekali untuk kegiatan sport tourism. Dan tentunya akan kita ada juga Pemprov gitu, tapi antar daerah di Jawa Barat gitu. Kemarin bulan Juli udah selesai, kalau kebetulan Jawa Barat di tuan rumah. Kan tadi ada istilah olahraga rekreasi ya, karena kalau sepedaan jauh ini kayak bentang jauh itu olahraga rekreasi atau kumaha Kak? Bisa jadi sebuah olahraga rekreasi karena nggak challenge untuk prestasi kan, artinya challenge untuk menaklukkan diri sendiri dan tentunya mempromosikan ya mungkin teman-teman yang ikut bentang Jawa juga belum tahu jalur tersebut gitu, tetapi ketika menjalankan itu ini tahulah gitu jalur tersebut. Saya juga pernah ke Raja Buaya yang sebenarnya tadi kebayang emang malam itu yang terlihat itu adalah tapak udang gitu kan. Rada tercekat tembok gitu tuh ya lumayan juga agak horor juga gitu. Ya selain ya saya juga sangat salut sekali kepada teman-teman yang ikut bentang Jawa, walaupun misalnya karena cuaca atau tidak finish, tapi secara fisik, secara mental mereka sudah ikut, itu udah saya sudah salut sekali. Tepuk tangan dong. Satu lagi nih, kan tadi kalau dari kami sendiri kan melihat sport tourism gitu ya. Kalau sekarang kan yang pengen diangkat itu kan right for charity, empowering mind and mental dengan kesehatan mental. Nah gimana menurut Kang sendiri gitu melihat pergerakan ini ke arah sana gitu, itu gimana Kang? Kira-kira ya pergerakan kami untuk pribadi pesertanya mungkin itu untuk kesehatan mental, mungkin ya untuk menaklukkan diri sendiri itu benar-benar harus dilakukan gitu, walaupun dengan badan apapun gitu. Kalau mungkin dari pandangan dari KORMI sendiri, kesehatan mental itu ya tentunya ketika olahraga dibudayakan makin banyak dari angka partisipasi masyarakat olahraga, tentunya itu sangat mendukung sekali gitu kan. Contohnya saya di BMX sendiri gitu, saya sudah membuat beberapa infrastruktur untuk BMX freestyle di Ciamis gitu kan. Kemarin di Polres kita bikin, di Garajaman kita bikin pump track, terus di Jakarta kita bikin skatepark, dan secara organik masyarakat. Kalau sekarang sih banyak fenomena ini ya, BMX touring gitu kan, yang sirkusnya tinggi-tinggi, saya rasa sih
mereka ke Pangandaran, ke Jogja itu kan udah badan mentalnya udah ini. Cuma mungkin kalau untuk 1.500 km kayaknya ya suka-sukaan ayah gitu. Kalau tapi kalau diadain kayaknya keren juga gitu ya. Visi adanya sepeda 16 inch ada ya. Iya. Kan kebayangan sih kalau tuh dia. Iya. Nah itu jadi pertanyaan menarik juga lah nanti ya di kemudian gitu ya. Tapi saya pengen ngajak juga nih rekan-rekan yang hadir di sini. Di sini ada pada naros tuh, gitu. Kumaha itu konsep Ride for Charity atau misalnya pergerakan pesepeda ultra ini eventnya, terus kedepannya mau kayak gimana, atau mungkin pertanyaannya nanaonan sih ikutan event eta gitu ya. Mangga ada dari YouTube juga ada yang ini, mungkin kalau ada yang tanya bisa langsung ditampilkan aja ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman juga bisa menyimak informasi ini Ride for Charity Empowering Mind and Pedal ya di halaman YouTube-nya yang sedang dilihat, ada di situ informasi-informasi donasinya kemana dan nanti akan seperti apa itu mangga dilihat di situ. Oke, Kang Jack, saya pengen nanya dulu nih, kira-kira nih kan ini udah ada pesepeda-pesepeda yang kemarin juga udah ikut berbagai event lah ya, kita katakanlah banyak juga pesepeda-pesepeda lain, pesepeda harian yang juga udah masuk event dan memilih untuk ya sepeda harian aja. Nah itu gimana Kak untuk terlibat dalam campaign Empowering Mind and Pedal ini, Ride for Charity itu bisa nggak kan untuk terlibat ke situ ikut ya, campaignnya Kang? Ride for Charity sendiri saya dibuat memang dengan dua konsep. Penerima manfaat dari kegiatan kita baik secara fisik dan lain hal, seperti banyak hal sekali yang dirasakan manfaat dari bersepeda. Jadi bersepeda apapun menurut saya siap, dan bagaimanapun kalau misalnya ada yang bersepeda hanya untuk bekerja, misalnya baik kemudian hanya untuk bersepeda untuk olahraga, karena banyak sekali tujuan bersepeda. Tadi ada yang bersepeda untuk rekreasi gitu kan, touring dan lain-lain. Manfaatnya banyak, dan menurut saya yang bisa dipromosikan adalah manfaat bersepeda itu sendiri. Jadi kalau ini kan kegiatan Ride for Charity juga kan didukung oleh Bike Tour, karena saya juga memang aktif di Bike Tour sebenarnya. Jadi setiap hari saya sudah meninggalkan dunia perbensinan kalau kantor sudah 10 tahun yang lalu lah. Jadi kalau pakai mobil itu harus bawa keluarga baru bawa pakai mobil gitu, karena buat saya kalau sendiri pakai sepeda aja. Karena banyak sekali manfaatnya. Jadi menurut saya Ride for Charity ini konsepnya adalah teman-teman yang bersepeda, ayo sebarkan manfaat bersepeda apapun itu, mau bersepeda untuk olahraga, mau bersepeda untuk bekerja atau apapun. Kedua, satu lagi adalah sebenarnya saya pengen, tadi itu mimpinya adalah saya pengen membuat sebuah event sebenarnya yang bisa jadi tahunan yang dipakai untuk para pesepeda, selain mempromosikan secara manfaat bersepeda, juga berkontribusi untuk menyebarkan lebih secara real dengan pelatihan-pelatihan dan juga mempromosikan langsung ke lapangan sebenarnya. Karena kita butuh kegiatan-kegiatan yang baik dipromosikan secara on air, gitu kan, sosial media dan lain-lain, tapi juga turun ke lapangan langsung. Saya sering turun ke SMA dengan teman-teman Alas untuk mempromosikan, yuk kita bangun skill kita dengan hal-hal yang lain, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu olahraga, bersepeda, dan hal-hal yang lain menurut saya positif. Jadi pengennya saya nanti juga saya minta bantuan teman-teman juga, kalau nanti saya mau bikin acara untuk bersepeda santai, kemudian melakukan donasi atau kampanye, atau kalau misalnya teman-teman nanti ikutan tentang Jawa lagi, ikut saja buat sekalian fundraising aja, pakai channelnya sudah ada. Mau fundraising buat apa? Buat panti asuhan, silakan pakai channel. Mau mempromosikan menyumbang untuk kegiatan yang lain, silakan aja. Kampanyenya bisa dilakukan. Jadi channel-channelnya bisa dipakai yang sudah dibuat sama teman-teman ini. Oke, siap. Saya pengen ke Kang Egi dulu nih kan, yang maksudnya biasa menjalin dengan komunitas-komunitas sepeda gitu kan, untuk
melihat movement kayak gini kan gimana kan harapan kami ini untuk melihat hubungan sepeda sama kampanye untuk gerakan sosial atau kesehatan mental itu kayak gimana? Menurut saya ini sangat baik sekali ya. Jadi selain kita menggerakkan masyarakat untuk bersepeda, kita juga menggerakkan masyarakat untuk peduli akan lingkungan, terus peduli akan masyarakat, mungkin masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya ya, atau yang kena bencana dan sebagainya. Jadi semenjak pandemi ini kan sepeda benar-benar booming ya. Jadi yang tadinya orang nggak senang sepeda, begitu melihat bahwa olahraga sepeda ini menjadi salah satu olahraga yang pada saat pandemi itu adalah olahraga yang paling disarankan, karena olahraga lain yang di dalam ruangan mungkin sudah kena pembatasan gitu ya. Jadi dengan boomingnya sepeda ini ya bisa menggerakkan seluruh kalangan masyarakat dari mulai kalangan bawah sampai dengan kalangan atas untuk bersepeda dan juga tetap sehat dalam kondisi pandemi kemarin, terus juga bisa saling membantu mendukung terhadap masyarakat yang lain. Baik. Oke, siap. Nah, jadi sebetulnya mah ya dukung ya event-event kayak gini ya dan Betul. ini ya. Betul. Tapi ini ada titipan pertanyaan nih masuk ke saya ini. Nah, rekan-rekan semua ini khususnya yang ikut sepeda event kemarin ya, tentang Jawa itunya. Nah, sih awalnya gimana sih? Kenapa tertarik pengen itu gitu ya? Nah, mungkin sering dijawab gitu ya, kegiatan-kegiatan atau wawancara-wawancara sebelumnya. Tapi ini teman saya penasaran nih. Gitu ya. Kalau pribadi saya sih kalau ditanya nanaonan ya gegeloan gitu. Ya tadi kan selain kita harus menguras kocek yang cukup dalam, kita juga goes 1.500 kilo sangat jauh. Terus ini race katanya, tapi nggak ada hadiahnya. Nah ini gimana nih? Ikut race bayar nggak dapat hadiah gitu. Jadi ya saya pikir sih kegalauan. Tapi untuk saya, karena saya ini senang sepeda, kebetulan dari kecil ya udah puluhan tahun naik sepeda. Jadi sepeda ini menjadi, betul sekali kata Dokter Jack, sepeda ini kebutuhan ya, selain untuk kesehatan juga untuk kesehatan mental, terus juga ya berbaur dengan masyarakat dan ya bisa menggerakkan masyarakat untuk bersepeda yang tadinya nggak suka jadi suka gitu kan. Kebetulan saya ada channel YouTube dan IG. Di situ saya menggerakkan, saya kasih judul Goes Happy. Jadi ya apapun passionnya di dalam bersepeda, mau itu kebut-kebutan, mau cari prestasi atau mau gocapan doang, goes cari sarapan dan ya apapun itu kita bikin happy lah ya. Nah jadi ya ini sangat-sangat bagus lah menurut saya dunia sepeda sekarang, dan apalagi dengan ya bisa saling membantu satu masyarakat yang masyarakat lain yang membutuhkan. Oke, siap. Pak Hendra, ini ketika pertanyaan tadi Pak, jadi Pak alasannya mungkin untuk ikut jangan penentang Jawa aja, maksudnya ikut event-event yang ada triathlon dan lain-lain yang endurance race gitu tuh gimana Pak? Alasannya apa Pak? Kalau ikut yang endurance race ya kadang yang pasti pengen tahu, jadi kita bisa atau enggak gitu, jadi seperti pengen tahu limit kita gitu. Tapi sebetulnya kadang saya menyadari juga ini tuh nggak bagus-bagus amat. Jadi kalau kita mau nantang terus diri kita juga mau apa gitu. Nah, jadi sebetulnya sih ya nggak harus diikuti, tapi kalau memang ada yang pengen
limit SMP mana ya silakan tapi nggak usah ikut-ikutan. Menurut saya nggak usah ikut-ikutan. Jadi bahkan menurut saya tadi olahraga yang bagus itu kalau ada yang tanya olahraga gimana, saya bilang cukup lah tiap hari setengah jam, asal lari setengah jam, jalan atau sepeda setengah jam, tapi tiap hari itu tuh bagus. Karena dulu saya juga bukan terlalu senang olahraga, itu gampang flu. Tapi kalau udah tiap hari olahraga kok namanya flu kok agak jauh. Terus kalau bangun pagi kita males nih nggak mau olahraga, terus pas lihat akhirnya nggak olahraga, tapi habis gitu tuh cuma cerah gitu. Itu tuh kayak punya utang. Jadi aduh ini menyesal tapi nggak keluar gitu. Seperti itulah. Tapi kalau buat kenapa pengen ikut bentang Jawa juga selain endurance tadi yang disampaikan Bapak juga, jadi saya pengen tahu juga tentang yang namanya budaya di sekitar pantai selatan itu seperti apa. Jadi kita tuh dalam perjalanan saya lihat ini kan 17-an Pak, jadi yang namanya hiasan-hiasan 17-an tuh kalau di kota Bandung tuh kalah jauh. Jadi begitu meriahnya masyarakat di pantai selatan menyambut 17 Agustus itu yang namanya gerak jalan, latihan, lomba gerak jalan, pawai. Bahkan di tanggal 16 malam itu saya di daerah Jogja, itu mereka tuh pembelian malam hari untuk 17-an, pembentukan cipta di tanggal 12-an. Jadi 16 malam itu mereka banyak acara. Terus mereka ke Ponorogo, daerah Galek Ponorogo, pas keluar ada Reok Ponorogo. Cuma masalahnya karena ini event bentang Jawa yang dikejar-kejar waktu, jadi sebetulnya kadang-kadang saya juga pengennya berhenti nih sambil lihat, nanti kemalaman sampai militar. Jadi kalau yang mau menikmati sebetulnya juga nggak perlu amat ikuti bentang Jawa, berangkat sendiri aja, kita bisa menikmati. Ya, Ain mungkin nyambung pertanyaan tadi gitu, apa sih alasannya untuk ikutan event ini Pak? Pertanyaan Semua orang ya. Dan saya juga bingung menjawabnya. Enggak sih, emang hobi online. Dan saya udah pernah sampai Semarang, Jogja. Jadi ya pengen keluar apa enggak. Jadi pengen keluar, buat nggak sih kalau sampai segini gitu, sampai berhari-hari buka terus setiap hari buat Kuat ya. Belum. Oke, jadi tadi lebih pengen melihat limitnya di mana dan ternyata masih bisa selanjutnya masih bisa gitu ya. Yang mungkin saya ke Kang Yek dulu ya, Kang Yek ketemu di Lampung Sebelah. Kang Yek, selain tadi alasan terkait opportunity ataupun karena terbiasa untuk ikut untuk bersepeda sebagai kegiatan harian, alasannya apa Kang? Ada alasan lain kan? Ikut tiba-tiba langsung bentang Jawa? Apa ya? Mungkin karena namanya. Saya kan belum pernah kalau dibilang naik motor dari Carita ke Banyuwangi pernah. Naik mobil juga paling jauh naik tol kan. Dibilang ini jalurnya ekonomi dan maksudnya dari ujung Jawa, saya orang Jawa tapi kan belum pernah lihat. Dan dengan bersepeda kan sebenarnya kita bisa lihat lebih banyak. Dulu saya sering lari sebenarnya, lari jauh gitu. Tapi dengan lari sehari paling cover berapa sih? Tapi dengan bersepeda kita bisa cover lebih banyak. Jadi mungkin dan kenapa bukan motor? Sama dengan bersepeda saya bisa tahu bahwa tanjakan ini bisa lebih atau turunan ini bisa dinikmati lebih indah sebenarnya karena ya memang enggak maksud cepat pun nggak bisa secepat mobil gitu kan. Tanjakan bisa dinikmati meskipun ngos-ngosan tetap dinikmati pemandangannya dibanding naik motor. Gitu kan. Jadi kalau karena dasar saya tukang jalan-jalan, kenapa bentang Jawa ikutan ya karena namanya bentang Jawa dari ujung ke ujung yang pengen nyobain jalur selatan aja. Jadi alasan utamanya sih itu. Sebenarnya
dari awal pun saya sudah tahu bahwa kalau finish sebelum COT udah alhamdulillah, kalau nggak pun ya masalah karena memang pengen jalan-jalan. Siap, Kang ya, atur nuhun. Tadi lebih pengen explore beda ya Kang ya, karena kalau di kendaraan motor sama pakai sepeda itu feelnya beda gitu ya. Dan tadi kedua karena namanya keren gitu. Kang Alvin ada alasan khusus kira-kira apa sih pengen ngejar apa sih sebetulnya ikutan Bintang Jawa ini? Saya mah sama kayak si Iin, yang pengen tahu aja Libertas gimana sih, bisa kan kita selesai swim dari mana ke sini dalam waktu berapa lama. Oke. Soalnya saya juga dulu kan sering tanding, atlet. Nah. Jadi mungkin ada kangen lah rasa kompetisinya Kompetisi. lagi. Oke. Jadi makin penasaran sih saya. Udah beres tuh pengen lagi. Jadi kalau pengen lagi ada tantangan-tantangan misalnya untuk visa izin Oh nggak sih, masih bebas. masih bebas Pak. Isikan tuh sekali terus kayak ditulis kan nomor telepon. Iya. Nah ini mungkin sebelum ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, saya pengen ke Kang Elvi dulunya dari kami. Kang, ada harapan tersendiri nggak ngeliat apa spesifik gitu untuk pengembangan di budaya bersepeda ini gitu dikaitkan dengan program di Ormi itu sendiri seperti apa Pak kira-kira ke depannya? Selain kan tadi ada juga untuk BMX ya ada beberapa muncul fasilitas untuk BMX. Kira-kira untuk event-event yang sepedanya yang non BMX ada nggak kira-kira harapan ke depan itu? Kalau untuk harapan kedepannya mungkin lebih banyak ya event-event seperti ini, bukan hanya Bintang Jawa, mungkin bisa ada jauh-jauh lain gitu. Kayak saya juga dari Mitra Venturia juga sama Putih, ya artinya banyak jauh-jauh yang bisa diekspor di Indonesia khususnya Jawa Barat gitu. Jadi kalau dari Korbi sendiri sih harapannya ya itu tadi, jadi berharap Korbi juga bisa mendukung ke depannya dengan lebih membudayakan sepedanya itu gitu, kepada masyarakat. Saya juga dari BMX sendiri punya program BMX to School juga gitu. Jadi sudah mempromosikan BMX ke sekolah-sekolah, lebih mempromosikan cara bersepeda untuk ke sekolah, safety riding dan sebagainya ke sekolah gitu. Kalau program itu baru sebatas itu gitu dari kami gitu. Tapi untuk mendukung event-event seperti ini, tentunya saya juga bisa harapan nanti kedepannya nanti Kormi juga bisa dijadikan rekomendasi untuk event-event seperti ini. Jadi bekerjasama dengan pihak manapun gitu. Pas event kemarin ikutan Jalan Raya kan sih? Kalau kebetulan sih kemarin lewat satu ya waktu camping ya. Saya di Pornas ya. Saya penasaran pakai BMX atau enggak gitu. Oh enggak pakai di depan. Sih gitu BMX. Tapi kalau BMX teman ada ya yang pakai BMX itu dua orang gitu. Ya lumayan gitu. Oke. Ada ya. Siap, atur nuhun kan. Ini ada pertanyaan titipan ya selanjutnya nih. Saya perempuan, saya suka melihat orang sepedaan dan saya pengen mencoba olahraga sepeda, tapi saya nggak tahu cara memulai sepedanya. Alvin aja. Ada kasih saya Kang Alvin. Kira-kira tips untuk mencoba olahraga sepeda gitu ya. Gitu. Tapi jangan jawabannya ya belajar sepeda dulu, jangan kayak gitu jawabannya. Kira-kira tipsnya apa dulu? Tahan. Kalau mulai sih kayaknya harus ada komunitasnya dulu ya. Jadi lebih konsisten lah. Kalau sendiri ini mungkin lebih cepat bosan. Pada komunitas pasti kesini yuk ngajak pasti ada keinginan lebih buat sepeda aja. Tapi kalau pertamanya pengen dulu aja juga pasti sih. Oke. Jadi lebih ke gabung di komunitasnya aja dulu gitu ya. Cari komunitas lah. Tapi Kang Alvin sendiri tergabung di komunitas kan? Banyak? Ada saya. Banyak komunitas sih, saya banyak sih masuk kemana aja gitu, kayak harus satu komunitas doang kan. Orang Bandung mah aja gitu, semua bisa masuk gitu. Iya. Ikut yang mana aja. Tapi kalau jadi penasaran, ini teh cuma jadi saling kenal nggak sebelumnya teh untuk
di sepedanya kamu masih Kang ini gimana kita Kang apa pikirnya Kang? Sebagian besar ini kenal ya sama Kang dan Tapi saya kenal di jurusan Jawa Barat sama Proligin sering bareng sama mungkin juga salah-salaan terus ada beberapa kali kita terus mungkin sama Pak Dokter cek aja sama Ika ya Kia ya sama Mendra ya baru kenal di Kang Jawa. Ya awalnya sih kalau ikut Kang Jawa mah bukan dari apa ya dari kenal bunganya gitu, tapi di event itunya saja yang menarik. Oke, siap. Terus kami ini ya, jadi tadi ya, bahkan ada yang sebelumnya juga baru ketemu di event kemarin ya. Tapi sebelumnya juga ada yang sudah ada dalam satu komunitas gitu. Jadi yang memang tadi ya, kalau mau berjalan mulai duluan dan konsisten mungkin ada di komunitas dulu. Nah, tapi jadi ini jadi menarik juga nih Kang Dia. Karena kan ternyata dalam kegiatan bersepeda atau mungkin ya kegiatan olahraga lain yang memiliki basis komunitas yang kuat itu juga jadi meningkatkan keakraban dan akhirnya jadi enjoy gitu ya kita melakukannya gitu. Tapi kan dalam konteks bersepeda gitu ya, saya tuh penasaran ada orang-orang yang melihat bersepedanya sebagai salah satu cara untuk melepaskan stres dari wah kalau kerjaan lagi padat saya berangkat sepeda berangkatnya saja pakai sepeda. Nah itu gimana Kang? Fenomena kayak gitu Kang? Jadi apa kondisi kesehatan mental atau mental yang sehat itu Bang? Jadi ini dari pengalaman saya mungkin ya. Mungkin kalau katanya rata-rata anak senior saya ini kecilnya bersepeda, gitu ya. Nah rata-rata senang bersepeda dari kecil. Nah, sepeda itu dari saya pribadi juga seperti meningkatkan saya ke masa kecil gitu. Jadi masa kecil yang happy, masa kecil yang nggak banyak pikiran, gitu ya. Dan itu yang mungkin kadang-kadang kita munculkan gitu dari diri kita. Gue pengen ngerasa senang, pengen ngerasa tenang, pengen ngerasa bebas dari pikiran-pikiran yang bikin stres. Itu dari pengalaman saya rasakan gitu ya. Ya kenapa sih memilih olahraga sepeda atau goes? Gitu. Itu juga yang saya terjadi. Ya selain alasan karena tadi pengen sehat, pasti gitu ya. Pengen juga mungkin menghemat uang, pengeluaran dan lain-lain. Nah, tapi salah satu itu meningkatkan masa kecil, terus juga pengen bisa lebih sehat. Oke, siap. Mohon Kang. Nah, ini masih ada pertanyaan. Kira-kira Kang, bangga saya oper mic-nya dulu. Punten. Langsung aja. Punten Kang. Kebetulan hadir di sini ya. Pertama saya juga salut kepada pendiri Ibu Foundation telah mendirikan lembaga yang bisa untuk membantu sosial, dan juga yang kedua salut dan apresiasi kepada Boy Sabila yang telah mengikuti Bentang Jawa. Selamat walaupun tidak semuanya finish, tetapi di situ ada saya tadi pagi itu berbicara diundang Dr. Anggota berbicara di mahasiswa yang baru mau vokal. Saya bilang jangan belajar untuk pintar, karena pintar mah akan kalah sama AI. Semua bisa dijawab dengan ChatGPT. Tapi belajarlah untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dalam soft skill, komunikasi yang baik, mendelegasi yang harus bagus, time management yang harus baik, karena itu yang akan membuat yang akan menjadi pembeda sebenarnya di masyarakat. Dan apalagi di Indonesia kan kita itu punya paling banyak anak muda sekarang. Anak muda kita kan banyak sekali, dan jangan sampai katanya we lost generation katanya kan. Jadi saya bilang udah sekalian aja anak muda ini memang harus jadi harus banyak dilakukan mendapatkan latihan yang memang tidak akan ada di bangku kuliah, dan tidak akan ada keluar di sekolah. Jadi ya anak-anak ibu mungkin bergerak di situ, dan satu lagi yang dilakukan oleh Alas kan, Alas memang sangat spesifik dia anak-anak SMA kan. Anak SMA aja merasa udah aman dan nyaman, kitanya pun tahu sama jalan. Nah
atau tadi juga bisa mungkin gabung sama komunitas atau mungkin ada orang yang mendampingi kita juga, jadi kita merasa lebih aman gitu, itu juga bisa. Mungkin dari saya sih. Oke, siap ya. Jadi yang agenda maksudnya takut untuk bersepeda gitulah ya, kurang lebih siap. Masuk ke pertanyaan tadi nih untuk para peserta yang tadi ikut acara tentang Jawa. Tapi saya mulai dari Kang Alvin dulu dari nama. Kang Alvin tadi ditanyain kan katanya mentalnya yang paling mana sih yang paling menantang gitu ya di persiapan pada saat atau setelah gitu. Nah mungkin jawabannya bisa beda-beda ya nanti. Jadi mungkin kita tanya satu-satu. Kan Kang Alvin. Kalau buat saya saat tentang Jawanya ya, soalnya kalau sebelum dan sesudah saya udah biasa kan. Ya. Kalau ini tentang Jawanya saya belum pernah gitu 1.500 kilo. Ya goesin gitu. Kalau tapi persiapan sebelumnya mah ya udah saya mah udah kalau buat saya udah yakin gitu. Yang asal jangan ada masalah aneh. Saya yakin bisa ini, cuman pas dilakukannya banyak lah yang udah di titik-titik yang udah capek banget. Aduh ngapain ya gitu. Kalau waktu itu saya juga ada kena sakit. Terus lanjutnya ya masih ada lah gitu-gitu ya. Cuman kalau sebelum dan sesudahnya, kalau buat saya Sip. Maka Kang Jeng kira-kira Saya mau persiapan. Dari 8 minggu latihan, susah sekali karena saya bekerja full time kan. Jadi banyak latihan yang bolos jadinya. Jadi tantangannya dari situ. Pas persiapan, pas hari hanya mungkin juga salah satunya karena saya baru ganti hari sih. Saya senang-senang aja lah, suruh sepedaan kok, malah disuruh kerja gitu kan. Kayak gue happy bener saya senang sekali. Jadi ngetawain apa pers saya yang ada yang selalu setiap tanjakan harus dituntut gitu. Ketawa aja saya. Tapi memang paling berat adalah persiapannya. Karena persiapannya memang harus ini kan, memang harus terukur. Kalau Alvin kan udah biasa gitu kan, dia biasa goes harian juga mungkin banyak gitu. Saya goes harian sambil kerja kan susah gitu kan. Kadang-kadang yang berat adalah begitu harus travel gitu kan. Saya kan banyak perjalanan keluar gitu kan. Kadang-kadang perjalanan keluar susah bawa sepeda. Dan akhirnya harusnya latihannya bersepeda ini cuma bisa lari-lari saja, jadi nggak bisa maksimal juga. Jadi mungkin yang paling berat buat saya persiapannya gitu. Oke, dengan kondisi Kang Jeng mungkin di persiapan gitu ya yang paling berat dan menantang namanya. Tehin gimana kalau kata Tehin? Sama atau bedanya gimana kira-kira ini? Semuanya. Ceritain nanti sebelumnya, nah setelahnya nih. Sebelumnya kan jadi latihannya sama maraton kan. Iya. Jadi pekerjaan gitu, jadi seminggu long ride, seminggu harus ada long ride, long ride sama lokan kan. Jadi ya agak stres di situ. Karena ini eventnya sama, sedangkan dengan diri saya maraton itu harusnya udah traveling tentang Jawa gitu. Jadi agak mengaturnya agak susah karena eventnya emang hampir sama hampir banget gitu. Terus kalau lagi eventnya ya begitu deh. Ya, jadi diceritain ya. Setelahnya gimana nih setelahnya nih? Setelahnya Yang menantangnya apa? Undangan wawancara dan pertanyaannya itu terus atau gimana? enggak sih, cuman pas waktu kita memutusin DRF gitu Oh, iya. saya kan udah mikirnya saya itu di terakhir yang sebelum itu kan udah mikir tapi saya nggak mau ikut lagi deh kayak gini gitu, apa itu tentang jalan saya udah nggak mau ikut lagi gitu, tadinya udah pikiran saya udah nggak mau ikut lagi deh event kayak gini, apalagi yang bawa sendirian gitu kan. Terus saya nggak mau deh, cuman itu saya ngurusin DM itu DM yang masuk ke saya banyak banget gitu. Jadi orang yang nggak kenal, orang yang kenal itu supportnya banyak banget. Jadi dari DM yang pertama juga saya sampai mikir ini kok orang maksudnya sampai carry sampai segitu gitu, supportnya sampai luar biasanya ya banyak gitu yang masuk sampai yang lagi dong tahun depan gitu. Jadi saya dari yang tadinya nggak mau gitu sama sekali nggak mau untuk apa itu untuk mulai gitu ya nggak mau, tiba-tiba ya
Kalau sambal. Jadi tapi lagi pakai ini gitu. Iya lagi. Kalau ketagihan kurang lebih bikin Jadi ada lagi semangat Iya. lagi untuk pulang lah. itu pulang. Iya. Siap. Atau non Pak Hendra gimana? Ya kalau saya sama, jadi saya pikir dari awal dari pendaftaran juga apa kita harus siapin mental. Jadi kira-kira nih bisa apa enggak. Kemudian sebetulnya di pendaftaran waktu pendaftaran sebelum keterima saya juga sempat mikir ini ngapain ya ikut tes ini, kayaknya apa hanya untuk menantang diri sendiri aja atau bisa berbuat sesuatu yang lain. Jadi tadinya terpikir juga untuk charity, cuman belum kenal sama project. Jadi waktu hari Sabtu saya ketemu, waktu dokternya bilang mau charity, saya bilang kan kita ngobrol, jadi saya bilang, aduh saya juga tadinya kepikiran tapi urusan kerjaan, urusan apa, terus dokternya bilang, ya kok kalau mau kayak gini mah harus nyatain. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi, terus ada berminat, mungkin bisa Ya, ikut ke Mas, ini ada pinnya banyak nih. Jadi banyak, jadi ya kan dari ya dari mau ke yang mana, gitu kan, mau cerita yang mana, itu aja semua bingung. Jadi dan juga terakhirnya mikir ini mental nih. Jadi saya kira-kira kalau mau charity siap nggak? Jangan-jangan nanti saya tiba-tiba baru 50 kilo kecelakaan, kan program charity-nya gimana nih? Tapi saya ngobrol sama orang lain, jadi nggak usah pusing masalah itu. Jadi charity gitu lah. Masalah selesai atau nggak selesai itu sesuatu hal yang berbeda lagi. Charity-nya tetap jalan. Terus sekarang udah bagus sudah charity-nya masih jalan. Nah, jadi mental tuh daftar, mental mau charity mau apa juga. Jadi udah tenang dulu. Di perjalanan yang saya kerasa di perjalanan 2. Jadi pada saat kita kan di Bandung jarang datar. Itu kalau ketemu jalan datar, kanan kiri angin, sini sawah gitu ya. Itu saya ngerasa kok percuma aja. Dan saya mau push lagi, takutnya kan tambah parah. Akhirnya kadang saya berhenti, saya tenangin diri. Ini memang angin, kadang mungkin ada gradient. Jadi jangan dilawan, lebih baik istirahat, tenangin dulu. Lalu jalan lagi. Jadi kalau kita diem makan coklat dulu di tempat saya ngantongin, itu ada semangat lagi. Yang sekali lagi dijemplang, itu kan dorong. Jadi dorong tuh saya mikir, saya ganti sandal apa enggak. Jadi galau terus antara ganti sandal sama enggak, kan siapa tahu masih bisa digenjot lagi. Akhirnya terakhir, nggak usah ganti sandal, selamat. Terus yang saya pakai di sana, saya kasih mantra pada diri saya. Jadi saya ikut tiap pagi ngedorong, saya bilang mental, positif. Saya mau nyebut gitu terus, tahu satu tanjakan habis. Jadi pas ketemu lagi saya mau gitu mental, positif. Jadi saya kasih ini aja ke otak saya. Jadi itu ternyata membantu menyelesaikan. Jadi ini juga berarti dalam proses kemarin tuh saya juga membangun mental saya lah waktu menghadapi tantangan. Kira-kira gitu. Oke, nuhun Pak Hendra. Pak kayaknya Ya, kalau untuk saya ini mental justru jadinya jadi bumerang buat saya. Karena ya dulu saya sama kayak Alvin, seorang atlet mental mungkin udah udah terasah. Cuman yang ini yang agak saya ini jadi bumerang itu karena saya lupa umur. Jadi saya kemarin latihan rasanya kayak umur 20-an. Ya latihannya wah, kalau orang lain yang lihat mah gila. Ya tapi saya jalanannya asal biasa gitu. Ya apalagi dengan rute yang akan kita lalui
jaraknya 1.500, kalau latihannya cuman 200-300 mah cetek gitu ya. Nah, beberapa kali saya lakukan latihan seperti itu, cuman ya itu tadi jadi bumerang buat saya lupa umur. Yang harusnya kalau umur 20-an mungkin dia di umur 20 1 hari 2 hari recovery dia udah bisa balik lagi performanya. Tapi kalau umur udah mau kepala 5 meskipun belum ya, nah ini udah mesti 2 kali lipat ya. Kalau yang biasanya 2 hari dia recovery pulih, harusnya ya minimal 4 hari. Terus kalau zaman dulu kita mau tanding recovery itu tapering ya, atau persiapan penurunan intensitas dan sebagainya, itu mungkin seminggu sebelumnya udah dilakukan. Nah ini saya ngelakuinnya sama kayak umur 20-an, jadi cuma seminggu penurunannya. Dan ternyata ya itu tadi, kalau udah umur mau kepala 5 ya harus 2 kali lipat, berarti harus 2 minggu. Yang akhirnya ya recovery-nya kurang dan ini jadi bom waktu. Nah itulah kejadian di cedera kaki saya meledak. Ya itu overconfident, dan ini juga mesti diperhatikan. Oh, pandangan yang menarik ya. Overconfident juga jadi berbahaya juga ya. Betul, betul. Nah mungkin sebelum nanti closing statement, tadi dari pertanyaan karena kan Ilham cina plan deui jalur kesehatan cina aya deui atau kumaha tah? Maka Oke. Pasti adalah nanti saya mau cari jalur yang aneh-aneh gitu. Itu nggak ada tengah mainnya lah. Gitu aja. Oke, belum ya. Oke, tapi sebelum closing statement saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih kepada rekan-rekan yang hadir ya, mungkin dari berbagai komunitas yang hadir, yang mungkin juga sepeda mungkin di media juga dan lain-lain. Ada juga dari teman-teman hadir, tadi ada yang hadir juga ya. Mungkin ingin juga memberikan informasi terkait beberapa kegiatan. Salah satunya mungkin yang yang bisa diinformasikan terkait Indonesia Adventure Race gitu ya. Apa tuh kegiatan apa dan nanaonan itu, maka teteh bisa dibantu untuk diperkenalkan gitu ya, sekalian dipromosikan juga dan biar nanti pada ikut maka sebenarnya multi-sport. Multi-sport. 3-4 cabang olahraga. Salah satunya adalah cycling, running, paddling, dan trekking. Tapi dilakukan langsung dalam 2 hari itu, jaraknya 220 kilo. 220 ya, kilo. beregu. Ya, beregu, satu regunya 5 orang, satu PDJ 4 atlet. Tapi syaratnya harus mix gender. Ya, jalurnya itu Bandung Pangandaran, dari runningnya 11 kilo dulu, lalu sepedanya 180 kilo sampai Green Canyon. Di Grand Canyon 24 paddling 11,7. Betul, mic-nya bisa agak didekatkan, nah biar terdengar jelas ke teman-teman yang di YouTube. Untuk Oke, jadi namanya dari runningnya dulu, runningnya itu 11 kilo dari Bandung sampai Cibiru lah ya. Dari Cibiru itu langsung pindah cabang olahraganya di cycling. Cyclingnya sekitar 180 kilo. Ya, dari Cibiru sampai Green Canyon. Green Canyonnya Green Canyon Tumor ya. Lalu dari situ paddling. Paddlingnya menggunakan Vitano. Satu Vitano ini dipakai 2 orang. Jadi satu regunya menggunakan 2 Vitano. Dari situ 11,7 kita masuk di trekking dan running. Runningnya di pinggir pantai. Kita juga punya beberapa value dari situ. Kita akan mengusung kesehatan, lingkungan juga, untuk ekonomi daerah sana dan pariwisata. Oke,
tepuk tangan dulu untuk informasi ya. Bisa disimak di mana informasi selanjutnya? Di Instagram ya, langsung aja ya, Indonesian Adventures, Oh. dibuatnya oleh Wadah. Oke, sip. Mantap teh. Atau mohon teh. Ada yang mau nanya? Apa orang itu harus diikutkan atau semuanya harus ikut? Semuanya harus ikut. Oh, semuanya harus ikut. Iya, Satu jadi- Kita siap-siap ya. Jadi di situ kita di dalam logo itu juga kan nanti ada dinamikanya sendiri. Mereka harus mempunyai di timnya sendiri gitu kan. Mungkin di situ ada orang yang hanya bisa sepeda gitu, tapi juga ada orang yang harus bisa motoring, baca peta dan lain sebagainya. Jadi paddingnya 2 ya. Dua fit kano, ya 2 fit kano, 2 orang, nanti giliran 11 kilo. Kapan nih? Desember tanggal 2 dan 3. Nah, di situ juga ada 2 kategori. Yang satu untuk yang extreme race-nya 222 dan yang fun race-nya itu hanya 60 kilo tapi sama. Gitu. Ya. Sip. Oke, terima kasih. Ya, sami-sami teh. Tepuk tangan sekali lagi untuk donasinya ya. Tadi informasinya bisa disimak di Indonesia Adventures ya. Ini udah siap-siap. Segala mati dari. Ditunggu. Siap. Mohon. Oke. Ini kita waktu sudah menjelang penutupan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, mungkin berbagai komunitas sepeda ya, dari media juga tadi saya lihat juga hadir gitu ya. Tapi sebelum kita menutup rangkaian acara ini, saya pengen dengar dulu Pak terkait closing statement ya, biar sah sebagai acara. Nah, jadi tentu ya closing statement adalah gitu ya. Jadi mungkin closing statement dari masing-masing Bapak Ibu rekan-rekan di sini bisa berbicara terkait dengan perspektifnya terkait life culture ini, atau mungkin dari perwakilan institusinya itu sendiri. Maka Kang, untuk closing statementnya. Oke, untuk closing statement dari kami, acara event atau event nyawa ini harus lebih ditingkatkan, apa ya, pesertanya harus lebih banyak dan tentunya harus ya menjadi tantangan, pasti challenge akan terus berlanjut gitu, jangan pernah menyerah, dan yang sudah ikutan harus ikutan lagi. Pengapo. Ya. Gitu. Atau teman Kang. Maka Alvin, closing statementnya maka terkait ada yang mau mulai untuk ikutan Bintang Jawa atau seperti apa, maka closing statementnya apa tuh Kang? Ya, terima kasih lah buat teman-teman semua ya dari Life Coaching ini dan semua buat udah ngadain event ini buat raise awareness lah ya. Dan semoga kedepannya bisa lebih besar lagi semua kegiatan. Siap, oke, hatur nuhun Kang Alvin. Ya, Kang Ye, nanti dia terakhir ya. Oh iya, Kang Ye, oke, ya. oke. Kang Ye dulu. Oke, kalau dari saya, apapun tujuan kita untuk berolahraga, untuk bersepeda, gitu ya, eksplorasi, prestasi, gitu ya, agar sehat, percayalah bahwa itu juga akan membantu kita untuk punya mental yang baik, gitu ya, dan juga pasti kita juga pengen happy, gitu ya, dan itu juga sehat kita sendiri, pengalaman saya dan itu mendukung akan kita. Jadi kita mulai untuk quest. Oke, sip. Hatur nuhun Kang Ye. Ingin mana teh closing statementnya? Terima kasih ya buat dokter Kim yang udah untuk kaum yang mager gitu ya. Ya kita mulailah gitu untuk sepeda gitu. Jadi jangan nggak ada waktu gitu untuk olahraga gitu. Karena sesibuk-sibuknya kita kalau kita kemudian masih bisa dan kayak apa event Bintang Jawa itu enggak sesuatu yang dibayangkan kan gitu. Kalau kita memang udah niat dari awal menjalani rutin itu ya Oke. Siap, teh, hatur nuhun. Lain lah, silakan Pak. Saya terima kasih dari dokternya udah kita untuk
di acara Red for Charity ini. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat kalau ada kesempatan ingin bekerja sama juga untuk siapa tahu ikut satu event lagi. Kemudian kalau untuk yang pesepeda, saya pikir ya tadi, jadi jangan malas bergerak. Kalau mau sepeda aja setiap hari, setengah jam, 1 jam, nggak perlu jauh-jauh. Yang penting kita bergerak, badan kita sehat, ketemu udara pagi, ketemu matahari. Kalau yang memang mau ikutan event yang lebih jauh, ultra atau dan lain-lainnya, juga jangan ikut-ikutan aja. Yang pasti kadang ada yang pikir gua bisa, tapi tidak latihan. Latihan itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau mau ikut yang jauh, yang pasti jangan lupa latihan. Kalau nggak latihan, mungkin finishnya nggak strong gitu lah. Oke, siap. Baik, jadi jangan ikut-ikutan juga, tapi juga harus ada latihannya gitu ya Pak ya. Latihan. Oke, harus latihannya. Semangat. Kalau dari saya mungkin mulailah segalanya dengan gembira, ya gue happy lah ya. Sesuai dengan filosofi ya. Ya, jadi apapun passionnya, cari kebahagiaan itu, kegembiraan itu, happy itu dicari, sama ditimbulkan. Jadi kalau kita senangnya kebut-kebutan, ya sambil ngebut, gimana caranya kita bisa happy. Jangan sampai kita baperan. Kalau kesusul sama yang lain, wah bodoh, udah nggak sepeda lagi. Nah, itu nggak happy pasti. Gitu ya. Terus kalau yang bikin happy, gocapan ya. Gue cari sarapan yang enak gimana gitu ya, meskipun gue cuma ngabisin 200 kalori, makannya 2000 kalori, nggak apa-apa, yang penting happy. Tidur juga nggak apa-apa, badan jadi melah nggak apa-apa, tapi happy. Tapi ya mudah-mudahan bisa jadi sehat sih. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih untuk Dr. Jack untuk ya sudah mengundang kita di sini. Mudah-mudahan ini Ibu Foundation ini makin berkembang terus dan makin banyak orang yang peduli terhadap sesama. Oke, siap teman-teman. Kang Jack mungkin ini untuk Kang Doni. Udah banyak kan pesan-pesannya dari teman-teman. Saya bilang, saya mungkin juga malah berterima kasih buat kepada teman-teman yang mau datang ke sini ya. Karena menurut saya sebenarnya teman-teman yang ikutan tentang Jawa ini adalah sebuah teman-teman yang harusnya jadi inspirasi sebenarnya. Jadi inspirasi buat semua orang bahwa banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan bersepeda. Karena apalagi apapun tipe atau apapun kegiatan bersepeda itu, bersepeda santai, mana seperti Kang Edi bilang. Buat saya ultra cycling sendiri memang memberikan hal yang jauh lebih yang harus disiapkan, persiapan dan lain-lain. Jadi memang harus disiapkan memang kan. Kalau memang mau berkegiatan di situ, teman-teman bisa ngobrol sama teman-teman yang sudah pernah melakukan ini, karena tetap ada knowledge yang memang yang mungkin tidak akan bisa lihat di buku. Kalian kan bisa, teman-teman kan bisa lihat di YouTube bagaimana melakukan ultra cycling dan lain-lain, tapi nggak akan pernah dapat ceritanya bahwa bersepeda di Jemplang itu pesek ternyata gitu kan, dan siun gitu. Dan mungkin itu yang mesti jadi buat Ride for Charity sendiri, harapan saya sih nanti ada kegiatan-kegiatan lanjutan, mungkin riding bareng gitu kan, untuk berdonasi dan lain-lain. Nanti kita saya minta bantuan teman-teman itu untuk mengorganisasi itu, dan juga mungkin kalau teman-teman yang di sini juga mohon bantuannya nanti untuk bisa melibatkan, mempromosikan agar banyak orang yang terlibat di kegiatan itu. Dari Korwi juga saya minta bantuannya, karena memang ya lembaga yang menurut saya cocok untuk mempromosikan olahraga yang memang tidak pure untuk atlet, ya Korwi menurut saya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi, bukan hanya ngobrol di podcast, tapi mungkin riding bareng, biking bareng, gitu kan, atau touring bareng. Ya nggak usah jauh-jauh lah, gocapan misalnya, touring gocapan. Itu aja sih dari saya. Ya, siap. Atur nuhun, tepuk tangan dulu teman-teman untuk semua yang hadir di sini, dan terima kasih juga untuk
kasih ya tempatnya enak nih untuk diajak ngobrol aja. Kemudian juga teman-teman dari Ibu Foundation ada Mas Pandi dan tim ya, terima kasih. Saya Andi juga dari Ibu Foundation juga mengucapkan terima kasih kepada yang hadir ya, rekan-rekan TIN dan rekan-rekan semuanya dari berbagai komunitas juga dan dari media juga sudah hadir, dan ini membuktikan bahwa ya, aktivitas bersepeda juga bisa nyambung ya dengan kegiatan-kegiatan sosial melalui charity, meskipun kan dari sebelum-sebelumnya udah banyak juga yang melakukan, tapi kita bareng-bareng untuk melakukan di berbagai sosial movement jenis-jenis charity sendiri. Salah satunya melalui Ride for Charity Empowerment Mind and Pedal ini sendiri kan dikontribusikan untuk peningkatan kapasitas soft skill ya, khususnya juga bagi anak-anak muda disabilitas untuk meningkatkan kesiapan kerja dan kapasitas kerja mereka sehingga bisa diterima dalam satu proses bersama gitu dalam komunitas. Nah, sebelum nanti kita foto bareng ya, seperti biasa mungkin saya ingin minta perwakilan dari Ibu Foundation mungkin Mas Pandi untuk memberikan merchandise ya sebagai tanda terima kasih kepada para pembicara yang hadir di malam ini. Itu maka Kang Pandi, Mas Pandi. Oh ya, siap. Kang Egi dulu. Oke, mangga Kang Egi, senang. Siap, foto. Oke, ya, selanjutnya Kang Gendra. Sip, kita foto bareng selanjutnya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sip, atur nuhun, terima kasih semua. Terima kasih. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan menjadi motivasi buat teman-teman untuk bisa memulai goes dan menimbulkan mental yang lebih kuat lagi, terus menumbuhkan lagi soft skill yang lebih bagus lagi, dan tentunya kita tetap sehat. Oke, jangan lupa like dan subscribe. See you di next video.